Halo teman-teman, jumpa lagi di channel ini bersama saya Caka Budi. Kali ini saya ada sebuah gitar yang tuningannya belum stabil ya. Jadi kalau kita kencengin di bagian sini, misalnya udah E, terus harusnya kan di fret 12-nya itu dia tetap E juga. Kadang-kadang ini sedikit lari, naik berapa sen, terus turun berapa sen. Nah ini caranya gimana biar kita bisa perbaiki. Nah nonton aja tutorial di sini. Nah, yang pertama kita perlu tahu, kita mesti siapin alat namanya tuner seperti ini. Ya mungkin bisa merek lain juga, nggak harus seperti ini. Terus kita connect ke ini ya, jack ke sini. Dan yang paling penting kita mesti punya obeng. Ya, tadi saya punya obeng. Ya, obeng kembang seperti ini. Ya, matanya kayak gini, obeng kembang. Terus juga selain itu mungkin ini nggak harus ya, teman-teman mungkin harus punya uh, ini namanya kunci L untuk ngatur ketinggiannya ya, bisa diatur aja sesuai selera. Nah kalau untuk ini gunanya obeng apa, ini buat maju mundurin senar ya. Jadi kalau misalnya ini makin mundur ke sini berarti nadanya tuh makin turun. Misalnya ini ketinggian ya di sini. Nah, berarti kita mundurin. Jadi dia turun. Sementara di open stringnya tetap E. Nah, gitu. Ya, misalnya kayak gini. Contoh ya. Oke, ini kurang dikit lagi. Oke, ini udah open stringnya udah benar. Nah, ini kan kelebihan ya. Oh, ternyata udah stem. Cuma sih agak ketinggian dikit. Ya. Berarti dia kita mundurin nanti sedikit. Begitu juga yang senar lainnya. Kita coba sama-sama ya. Oke teman-teman, ini gitar saya udah dipasang sini. Ini bisa teman-teman lihat sama-sama. Kalau open string, nah ini stem, berarti dia dua-duanya lampunya nyala nih kayak gini. Nah ini tandanya udah stem. Open stringnya stem, fret 12-nya juga stem. Teman-teman juga bisa coba mungkin di interval 5-nya misalnya B. Tadi sini juga B. Karena biasanya kalau untuk ngetes seberapa stem atau enggaknya, selain oktav juga bisa dites dengan interval 5-nya, misalnya E berarti B, E, E, fis, G, A, B. Nah B-nya yang dicoba, not B yang ada di senar 1 gitu. Nah untuk senar berikutnya senar B ya, kita coba. Ini kan open stringnya udah B, kita coba harmoniknya B juga. Nah sekarang kalau kita tekan di fret 12, dia udah stem nih. Terus kita coba yang ada fis-nya, stem juga. Oke, sekarang kita maju ke senar 3. Kurang tinggi sedikit. Oh, ketinggian rupanya. Usahakan pas open string benar-benar dia di posisi di tengah ya ini. Karena kan biasanya kita kalau nyetem jarang banget pakai harmonik kayak gini. Biasanya orang open string yang dipatokan. Makanya kita harus benar-benar pas open string kayak gini nih, dia lama. Tandanya itu udah stem. Kan kita coba di harmoniknya fret 12. Terus kita tekan di fret 12-nya. Oh, ternyata open stringnya belum benar. Kita coba. Oke. Masih ketinggian dikit rupanya.
Saya pengen agak sedikit turunin di senar G, tapi daripada tergoda untuk itu mendingan kita maju mundurin aja dulu ya. Mundurin berarti kita perlu yang tadi saya bilang, kalau kita mau naikin majuin ke sini, tapi kalau misalnya mau turunin kita ke sana. Ini karena dia tinggian, kita turunin dikit aja pakai obeng. Oke, udah senar 3 sudah. Sekarang senar 4. Saya paling suka kalau ngetes gitar ataupun bass, ininya sambil tidurin gini, supaya si necknya benar-benar sempurna merenggang. Ketinggian dikit ya, coba ya ketinggian dikit. Kita turunin dulu ya sedikit di sini. Penting dulu. Harmonik. Masih ketinggian sedikit. Ya, masih ketinggian sedikit. Kita turunin dulu. Lagi open string. Masih ketinggian. Tarik lagi, kita mundurin si bridge-nya. Masih ketinggian. Ini wajar ya, kita melakukannya agak sering karena kayak gini aja lumayan mahal kalau kita suruh orang lain yang ngerjain. Sebenarnya nggak susah. Cuman memang mesti teliti aja. Kayak gini nggak sebentar, karena mesti sabar banget. Kita pengen ketika nanti ini di strumming bunyinya nggak fals. Masih ketinggian, kita tarik lagi dikit-dikit. Oke, kelihatan ya, udah mulai. Oh, udah.
saya kadang suka nyoba juga mainin sama senar lain, misal kayak di sini senar 1 sama di senar 2. Oke, sekarang senar 5. Nah, dia ketinggian, terus kita mesti mundurin dikit. Oke. Ketinggian dikit banget. Ambil aja kayak mungkin setengah putaran gitu. Dikit lagi. Sabar, sabar. Nah, begitu neken di fret 12 itu dia tipsnya adalah tekan sampai dia bener-bener gak gerak kayak gini, baru bunyi. Karena kalau kita neken yang gak sempurna juga lari-lari pitchnya sama. Terus di sini juga di nada E nya di senar 6 kita nekennya bener-bener sampai dia diem ya. Kalau enggak dia nadanya agak lari-lari. Kayak gini. Nah, ini baru bener saya pencetnya. Tapi gak usah dikhawatirin karena yang paling penting tuh ada di fret 12 nya. Oh, turun pokoknya. Oke, kita maju ke senar terakhir, senar E rendah, open string, fret 12 aman. Ketinggian dikit ya, kita mundurin sedikit. Open string, harmonik aman. Sekarang fret 12. Oke, semuanya udah selesai. Sekarang kita coba mainin. Mudah-mudahan sih nggak fals ya. Ngeri banget, ngeri banget, ngeri banget. Coba kita mainin. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, nggak fals ternyata. Kalau teman-teman suka dengan tips saya barusan dengan tutorial seperti ini, boleh silakan klik tombol subscribe ya. Di situ nanti kalau teman-teman punya pertanyaan boleh tulis di kolom komentar. Kalau misalnya mau
repair alat musiknya, nanti bisa hubungin nomor yang ada di deskripsi. Saya punya toko musik namanya Caka Musik Store, ada di Tokopedia dan juga di Instagram, silakan di follow akunnya. Terima kasih udah nonton hampir 15 menit ini masih 13 menit sih. Terima kasih udah nonton. Kalau misalnya mau ada request saya bikin tutorial apa lagi, silakan tulis saya juga di komen. Terima kasih udah nonton. Terima kasih sekali lagi, terima kasih dan terima kasih. Jangan lupa klik juga itu share ke teman-teman kalau ini dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.